Untuk kali ini kita akan bahas energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Sebelum kita lanjut, mari kita dukung channel ini, klik subscribe dan like. Untuk pembahasan yang pertama itu adalah energi potensial. Jadi, energi potensial ini timbul karena kedudukan atau posisi suatu benda. Besarnya untuk energi potensial itu adalah M kali G kalikan dengan H. Dengan M itu adalah massa, kemudian G itu percepatan gravitasi bumi. Kita bisa pakai 9,8 atau 10 meter per second kuadrat, tergantung nanti soalnya. Jadi pakai yang mana? Kalau misalkan dalam soal tidak diketahui, maka kita langsung pakai yang 10. Kemudian untuk H itu adalah ketinggian benda. Artinya apa? Semuanya ini adalah sebanding. Jadi kalau semakin besar masanya, maka energi potensialnya juga makin besar. Dan untuk ketinggian juga. Kalau dia semakin tinggi dari permukaan bumi, berarti energi potensialnya juga semakin besar. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soal. Yang pertama kita ilustrasikan ada sebuah benda, yaitu di posisi A. Jadi benda A di atas meja misalkan seperti ini, dan tingginya itu adalah 2 meter. Kemudian yang posisi B, ya gambar yang B ini ada sebuah kelapa yang panjangnya tingginya itu adalah 3 meter dari permukaan bumi. Yang posisi B di sini. Oke. Misalkan dalam soal disuruh menentukan perbandingan energi potensial. Yang pertama itu jika massanya ini sama, jadi dibuat sama. Kemudian untuk yang kedua, jika massanya ini berbeda, yaitu MA-nya sebesar 4 kg dan MB-nya sebesar 2 kg. Kalau kita kerjakan manual, kita bisa kerjakan satu-satu dulu, tapi kita pakai cara cepatnya saja, yaitu langsung kita bandingkan. Kebetulan persamaannya EB itu adalah MGH sesuai dengan tingginya. Nah, di sini di keadaan di sini itu massa dan gravitasinya itu sama. Berarti langsung bisa kita hilangkan. Sehingga kalau dia ditanya perbandingan EB yang beda ketinggian saja, maka tinggal kita bandingkan antara ketinggiannya, yaitu EP yang di A tingginya 2, kemudian B di posisi B itu adalah tingginya 3 meter. Sehingga untuk perbandingan energi potensial yang massanya sama, tinggal kita bandingkan tingginya saja, yaitu 2 banding dengan 3. Itu untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua, jika massanya ini dibuat beda, yaitu MA-nya sebesar 4 kg, kemudian MB-nya ini sebesar 2 kg. Maka kita buat persamaan. Nah, kalau kita pakai cara manual, kita tentukan satu-satu. Jadi EBA-nya kita tentukan dulu dengan persamaan MGH. Masanya kita masukkan sebesar 4. Karena dalam soal gravitasinya di sini tidak diketahui, berarti kita pakai 10. Kemudian kalikan dengan tingginya yang A, yaitu adalah 2 meter. Maka akan didapat hasilnya itu adalah energi potensialnya 80 Joule. Satuan energi itu adalah Joule. Nah, kalau misalkan dalam soal cuma disuruh menentukan besar energi potensial saja, maka kita sudah selesai untuk yang A. Tetapi dalam soal ini disuruh menentukan perbandingan. Kalau dia ditanya perbandingan, kita yang A sudah dapat, maka tinggal kita menentukan yang B. Rumus untuk yang B itu adalah massanya B kalikan dengan G kalikan dengan tingginya B. Yang massanya B itu sendiri adalah 2 kg. Kemudian tingginya yang B itu adalah 3, dan gravitasi kita pakai 10. Kita kalikan semuanya, maka akan ketemu 60. Setelah itu kita bandingkan, maka akan ketemu perbandingannya itu adalah 80 banding dengan 60. Lebih sederhana lagi, kita bisa pakai 4 banding dengan 3.
Kemudian untuk cara cepatnya kita bisa perbandingkan langsung. Karena nilai G-nya itu sama, maka kita hilangkan. Berarti tinggal kita masanya yang A kalikan dengan tingginya A dibagi dengan masanya B dikalikan dengan tingginya B. Maka kita coret-coret di sini yang bisa dibagi, yaitu untuk duanya kita coret, jadi kita hilangkan, maka akan ketemu perbandingannya itu tinggal 4:3. Nah, itu untuk penyelesaian soal untuk energi potensial. Untuk selanjutnya yaitu adalah energi kinetik. Oke. Energi kinetik ini timbul karena benda itu mengalami pergerakan, atau lebih tepatnya ini adalah benda itu sudah punya kecepatan. Jadi sesuatu yang bergerak dan punya kecepatan sudah ya, maka akan ada energi kinetiknya. Nah, untuk besarnya energi kinetik itu sendiri yaitu adalah setengah mv kuadrat. Kemudian dengan keterangan bahwa nilai M-nya itu adalah massa benda dan V-nya adalah kecepatan. Kemudian untuk EK-nya itu adalah energi kinetik yang satuannya joule, kemudian massanya adalah kilogram. Lebih jelasnya mari kita ke contoh soal. Tentukan energi kinetik orang naik sepeda jika massa orang dan sepeda 100 kg dan kecepatannya adalah 10 meter per second. Dengan persamaan EK tadi setengah kalikan dengan massa kalikan dengan kecepatan dikuadratkan, maka tinggal kita substitusikan saja nilainya. Massanya adalah 100, kemudian kecepatannya 10 dikuadratkan, maka nilainya EK akan ketemu 5000 Joule. Ini untuk contoh sederhananya pada energi kinetik. Selanjutnya yaitu adalah energi mekanik. Energi mekanik ini adalah energi total, jadi energi keseluruhan atau penjumlahan dari energi potensial tambahkan dengan energi kinetik. Berarti EM-nya itu sama dengan EP tambahkan dengan EK. Itu untuk energi mekanik. Kemudian ada hukum kekekalan energi, bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, cuman dia berubah bentuk satu ke bentuk lainnya. Misal ada sebuah benda di atas punya ketinggian sebesar 2 meter misalkan, berarti kalau dia jatuh lama-kelamaan tingginya itu akan berkurang, otomatis energi potensialnya berkurang. Tapi di sini semakin lama bendanya itu kecepatannya makin bertambah, maka energi kinetiknya itu yang bertambah. Energi potensialnya berkurang, energi kinetiknya bertambah, sehingga di sini ada perubahan, yaitu energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Oke. Kemudian untuk konsep pada hukum kekekalan energi, bahwa energi pada suatu benda, jadi pada ketinggian tertentu itu nilainya sama untuk harga energi mekaniknya. Jadi EM keadaan 1 itu sama dengan keadaan yang lainnya. Itu hukum kekekalan energi. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita bahas beberapa soal. Jadi soal yang pertama itu adalah roller coaster. Perhatikan roller coaster di bawah ini. Apabila EM energi mekanik, EP energi potensial, dan EK adalah energi kinetik, pernyataan yang benar adalah di sini dari posisi A. Jadi benda itu bergerak dari posisi A yang punya ketinggian HA. Kemudian kalau dia di posisi A, maka yang maksimum itu adalah EP. Jadi yang di sini adalah EP-nya maksimum. Kemudian dia belum bergerak, maka belum punya kecepatan. Kalau belum punya kecepatan, maka harga EK-nya itu sama dengan 0 untuk yang di posisi A. Ketika dia meluncur ke bawah, berarti sampai di posisi yang B,
dia tidak punya ketinggian terhadap permukaan. Berarti nyampe di sini itu EP-nya sama dengan 0. Tetapi untuk energi kinetiknya maksimum. Kenapa? Karena benda di sini adalah yang paling cepat sebelum dia naik. Jadi posisinya paling bawah. Selanjutnya dia berada di posisi C. Pada saat di posisi C itu adalah punya dua-duanya. Kenapa? Karena di situ punya ketinggian dan juga punya kecepatan. Jadi di sini punya EP dan punya EK. Tetapi di C ini EK-nya itu lebih kecil ketimbang EK-nya yang di bawah. Kenapa? Karena EK yang paling bawah itu adalah maksimum dan EP-nya juga lebih kecil ketimbang EP yang di A. Jadi EPA itu lebih besar ketimbang EP yang di C. Oke. Tetapi untuk harga EM-nya ini semuanya sama di keadaan yang A, di keadaan yang B, di keadaan yang C. Jadi untuk EM-nya sama. Nah, tinggal kita cocokkan saja dengan pilihannya. Pilihan yang pertama itu adalah EP sama dengan di EKC, EPA sama dengan di EK di titik C. Oke, kalau kita tentukan pakai persamaan yang EM, jadi EM di A itu sama dengan EM di C. Untuk harga EM di C ini punya dua-duanya, sehingga untuk harga EPA kalau kita tuliskan berarti untuk EMA itu adalah penjumlahan EPA tambahkan dengan EKA sama dengan EPC tambahkan dengan EKC. Karena di titik A itu harga EK-nya sama dengan 0, maka tinggal kita masukkan saja sehingga untuk harga EPA itu sama saja dengan EPC tambahkan dengan EKC. Berarti untuk jawaban yang A itu adalah salah. Kenapa? Karena di situ EPA sama dengan EKC saja. Selanjutnya untuk yang harga jawaban yang B itu EM sama dengan EKC. Nah, kita ketahui di titik C itu punya dua-duanya, sehingga EM-nya itu adalah penjumlahan dari EPC tambahkan dengan EKC. Oke, berarti ini juga salah. Untuk yang C adalah EM sama dengan EKC plus EPC. Berarti EM sama saja dengan EPC tambahkan dengan EKC. Berarti untuk yang jawaban yang benar adalah yang C. Itu untuk soal penentuan konsep energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Untuk selanjutnya yaitu perhatikan gambar roller coaster di bawah ini. Jika tinggi posisi A itu adalah 0,8 meter dan tinggi di C itu adalah 0,4 meter dan masanya adalah 10 kg. Kita perhatikan gambarnya di sini ya, sama kayak yang tadi, cuman di sini dikasihkan ada nilainya dan kita disuruh menentukan nilai-nilainya. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah tentukan EP di titik A itu berapa. Kemudian pertanyaan yang kedua yang B adalah kecepatan di B itu berapa. Pertanyaan yang ketiga itu adalah EK di titik C itu berapa. Jadi EK di C itu berapa. Oke, kita bahas yang pertama dulu, EP di titik A. Nah, sesuai dengan konsepnya di awal tadi bahwa untuk menentukan nilai dari energi potensial itu adalah MGH. Jadi kita masukkan persamaannya, jadi EP sama dengan M kalikan G kalikan dengan H. Kita masukkan nilainya. Untuk masanya yaitu adalah 10 kg. Untuk gravitasinya kita pakai 10. Jadi ingat kalau misalkan dalam soal itu tidak diketahui gravitasinya, berarti langsung kita pakai 10. Berarti 10. Kemudian untuk tinggi yang di A ini adalah 0,8. Berarti tinggal kita kalikan saja, maka akan ketemu energi potensial di titik A itu adalah 80 Joule. Selanjutnya untuk yang di B yaitu kecepatan di B yang ditanyakan. Oke, untuk kecepatan di
di titik B kita bisa pakai konsep ada energi mekanik. Jadi EM di A sama dengan EM di B. Nah, dengan pernyataan tadi sebelumnya bahwa di EK di A itu sama dengan 0 dan EP di B itu sama dengan 0, sehingga secara tidak langsung maka harga EP di A itu sama dengan EK di B. Oke. Nah, kalau seperti ini kita masukkan nilainya bahwa harga EP itu adalah MGH, kemudian harga dari energi kinetik itu adalah setengah MV kuadrat. Karena nilai M-nya di sini sama, berarti dapat kita hilangkan. Maka untuk menentukan nilainya dari kecepatan tinggal kita pakai akar dari 2GH. Jadi kita pindah ruas, kemudian karena V-nya kuadrat berarti kita pakai akar. Nah, untuk cara cepatnya berarti kita langsung pakai akar dari V sama dengan akar dari 2GH. Nah, itu untuk cara cepatnya. Maka kita masukkan nilainya 2, kemudian G-nya itu 10 dan tingginya yang di A ini adalah 0,8. Berarti akan ketemu hasilnya itu adalah 16. Jadi akar dari 16 itu adalah 4. Otomatis kecepatan yang di titik B ini adalah 4 meter per second. Selanjutnya untuk yang di titik C, yang di titik C ini adalah ditanya EK-nya. Nah, kita bisa pakai EMC sama dengan EM yang di B atau sama dengan EM yang di A. Nah, kita pakai yang EMA sama dengan EM yang di C. Berarti tinggal persamaannya itu adalah EPA sama dengan EKC tambah dengan EP di C. Oke, kita masukkan nilainya. EPC nya kita masukkan bahwa masanya adalah 10, kemudian G nya 10, kemudian untuk tingginya adalah 0,4. Nah, EPA sudah ketemu tadi yaitu sebesar 80. Jadi kalau kita masukkan substitusikan nilainya ini berarti tinggal 80 dikurangi dengan 40. Berarti itulah untuk EK di titik C. Untuk soal berikutnya perhatikan bandul di bawah ini. Jadi bandulnya itu berayun dari posisi A kemudian menuju ke O sampai dengan ke B. Untuk posisi seperti ini kita bisa menguraikan sesuai dengan konsepnya energi potensial, energi kinetik. Pertanyaannya adalah pilihannya di situ, yang A di titik A energi kinetik maksimum, yang B di titik O energi potensial maksimum, kemudian yang C di titik B energi kinetik maksimum, yang D itu di titik O energi kinetik maksimum, yang E di titik O energi kinetiknya minimum. Oke, sebelum kita lanjut untuk soal yang ini, mari kita yang belum subscribe kita bisa klik subscribe dan like dulu, dan juga bisa komennya. Oke, untuk lebih berkembangnya channel ini. Kita lanjutkan. Misal untuk gambar bandul kita buat garis bawah. Jadi yang di bawah 0 pas di bawahnya, maka kita startnya itu bandulnya mulai dari A. Dia belum bergerak, maka dia tidak punya EK, sehingga EK-nya di sini di posisi A itu adalah 0 atau minimum. Kemudian di sini adalah yang paling tinggi, berarti dia posisi EP-nya itu adalah nilainya maksimum. Kenapa? Karena EP sesuai dengan konsep tadi itu semakin tinggi suatu benda maka nilai EP-nya maksimum. Kemudian kalau di posisi yang O, di posisi yang O ini adalah tidak punya ketinggian. Oke, kalau dia tidak punya ketinggian maka posisi EP-nya ini adalah minimum. Berarti atau sama dengan 0 kalau misalkan dia tidak punya ketinggian dari permukaan. Jadi nilai EP di O ini adalah minimum. Tetapi untuk energi kinetiknya di titik O ini adalah nilainya maksimum. Oke. Kemudian untuk yang posisi yang B berarti dia posisi maksimum untuk tingginya. Dia berhenti sesaat sebelum dia balik lagi. Berarti berhenti sesaat artinya apa? Dia tidak punya kecepatan, sehingga harga EK-nya untuk yang di posisi yang B itu juga berharga 0 atau minimum.
Tetapi untuk harga potensialnya, energi potensialnya ini adalah berharga maksimum. Nah, inilah penjelasan untuk soal konsep energi pada bandul. Oke, berarti untuk jawabannya dapat kita tentukan, yaitu adalah DO itu adalah energi kinetiknya adalah maksimum, berarti yang B. Oke. Ini juga berlaku untuk konsep yang ayunan. Jadi misalkan anak main ayunan, jadi posisi yang paling bawah itu EK-nya maksimum, kemudian ketika dia di posisi tertinggi maka EB-nya maksimum.